Hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti ketika detektif Surya Adhikara memarkir mobilnya di depan sebuah bangunan tua di sudut Jalan Kartini. Plang kayu bertuliskan, "Toko buku bekas sinar waktu," tampak pudar. Sebagian hurufnya nyaris tak terbaca. Toko itu berdiri di antara deretan ruko modern, seperti potongan masa lalu yang terlupakan, dan malam itu menjadi pusat perhatian polisi setelah ditemukannya satu mayat di dalamnya. Korban bernama Reno Mahardika, pria 35 tahun, pengelola toko yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Ia ditemukan tergeletak di antara rak buku sejarah, dengan luka pukulan di belakang kepala. Tidak ada tanda perampokan. Uang di laci kas utuh, pintu terkunci dari dalam, dan kamera pengawas mati sejak 2 hari sebelumnya. Sebuah kematian yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Surya melangkah masuk bersama garis polisi yang masih membatasi area. Bau kertas tua dan kayu lembab bercampur dengan aroma logam yang samar. Ia menyapu ruangan dengan pandangan tenang, kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum menyentuh apapun. Rak-rak tinggi menjulang, penuh buku dengan sampul kusam, sebagian diberi label kecil bertuliskan tangan korban sendiri. Toko ini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan arsip hidup seseorang. Di sudut ruangan, Inspektur Raka Wiratama berdiri dengan map tipis di tangan. Ia menjelaskan bahwa Reno terakhir kali terlihat hidup sekitar pukul 8 malam, saat seorang pelanggan datang membeli beberapa buku sastra lama. Tidak ada saksi lain. Tetangga ruko hanya mendengar suara benda jatuh, namun mengira berasal dari gudang sebelah. Surya tidak langsung mendekati jasad korban. Ia justru tertarik pada meja baca kecil di dekat jendela belakang. Di atasnya terdapat secangkir kopi yang sudah dingin dan sebuah buku tebal tanpa sampul plastik. Judulnya hampir pudar, Catatan Kota Lama. Buku itu tampak lebih sering disentuh dibandingkan yang lain, terlihat dari sudut-sudut halamannya yang menguning dan terlipat. Dengan sarung tangan, Surya membuka buku itu perlahan. Sebagian besar halaman hanya berisi teks cetakan lama, namun di beberapa bagian terdapat coretan pensil halus, catatan kecil, tanda garis, dan simbol sederhana. Bukan sesuatu yang aneh untuk buku bekas. Namun ketika ia membuka halaman terakhir, matanya berhenti. Di sana, tertulis sebuah kalimat pendek dengan tulisan tangan yang jelas berbeda dari catatan lainnya. "Jika aku mati, ingat nama ini." Di bawahnya, satu nama ditulis tegas, seolah ditekan dengan emosi yang ditahan terlalu lama. Surya menutup buku itu perlahan, menyadari bahwa benda kecil tersebut kemungkinan adalah alasan mengapa Reno tidak dibiarkan hidup malam ini. Namun pengalaman mengajarkannya satu hal penting. Petunjuk yang terlihat paling jelas seringkali adalah jebakan paling rapi. Ia menatap kembali rak-rak buku yang sunyi. Toko ini menyimpan terlalu banyak cerita, dan seseorang jelas ingin satu cerita tertentu terkubur bersama pemiliknya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memiliki motif, melainkan siapa yang cukup sabar menunggu, cukup dekat untuk dipercaya, dan cukup tak terduga untuk menulis namanya sendiri sebagai pengalih perhatian. Di luar, hujan masih turun, dan Surya tahu, kasus ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, toko buku bekas sinar waktu kembali sunyi. Garis polisi telah dilepas, namun suasana dingin masih tertinggal di antara rak-rak kayu. Detektif Surya Adhikara berdiri sendirian di dalam toko, memeriksa ulang setiap sudut dengan pencahayaan yang lebih jujur dari sinar matahari. Apa yang semalam terlihat muram, kini tampak seperti ruang kerja yang terawat rapi, nyaris terlalu rapi untuk seseorang yang hidup sendiri. Surya mulai dari area belakang, tempat Reno biasa menyortir buku-buku yang baru dibeli dari pelanggan tetap. Terdapat daftar tulisan tangan di papan kecil, judul buku, harga beli, dan nama penjual. Hampir semua transaksi dilakukan secara tunai, tanpa catatan digital. Satu nama muncul berulang kali dalam 2 bulan terakhir, ditulis dengan tinta biru yang sama, Dimas Pradana. Menurut keterangan awal, Dimas adalah pemasok buku lama yang sering datang malam hari, membawa koleksi dari rumah-rumah kosong dan gudang peninggalan keluarganya. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya di permukaan. Surya mencatat nama itu, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai pintu masuk pertama. Ia kemudian memeriksa buku catatan kota lama sekali lagi. Kali ini bukan halaman terakhir yang menarik perhatiannya, melainkan halaman-halaman sebelumnya. Coretan pensil itu ternyata membentuk pola, angka kecil di sudut halaman, simbol garis, dan satu huruf yang berulang. Bukan sandi rumit,
melainkan penanda kebiasaan seseorang yang ingin mengingat sesuatu tanpa membuatnya terlalu jelas. Surya menyadari bahwa Reno bukan hanya menjual buku, tetapi membaca dan menelusuri isinya dengan serius. Buku itu jelas penting baginya, mungkin bukan karena nilai jual, tetapi karena informasi yang terkandung di dalamnya. Menjelang siang, Surya bertemu Inspektur Raka di luar toko. Raka menyampaikan hasil awal otopsi. Pukulan di kepala dilakukan dari jarak dekat, dengan benda tumpul yang tidak ditemukan di lokasi. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 8 hingga 9 malam. Tidak ada perlawanan berarti. Korban kemungkinan mengenal pelaku dan tidak merasa terancam. Informasi itu mempersempit lingkaran. Surya mulai menghubungkan fakta-fakta kecil yang terpisah. Kamera pengawas yang mati 2 hari sebelumnya bukan kebetulan. Seseorang tahu kapan harus mematikan, dan tahu bahwa Reno tidak akan segera memperbaikinya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cukup sering datang, cukup dipercaya untuk bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Surya kemudian mendatangi rumah kontrakan Reno, yang letaknya hanya 3 gang dari toko. Di sana, ia menemukan rak buku pribadi yang jauh lebih tertata dibandingkan toko. Di salah satu rak, terdapat beberapa buku dengan tanda halaman yang sama, lipatan kecil di sudut kanan atas. Semuanya mengarah pada topik sejarah kota dan kepemilikan lahan lama. Di meja kerja Reno, tersimpan sebuah amplop coklat tanpa alamat. Isinya hanya fotokopi dokumen tanah yang sudah menguning, dengan satu nama yang sama muncul berulang kali sebagai saksi transaksi puluhan tahun lalu. Nama itu identik dengan nama yang tertulis di halaman terakhir buku. Namun alih-alih merasa semakin yakin, Surya justru merasakan keganjilan. Reno adalah orang yang berhati-hati. Jika ia benar-benar takut dibunuh, mengapa ia menulis nama itu secara terang-terangan? Mengapa tidak menyembunyikannya lebih dalam? Seperti catatan-catatan kecil lainnya? Jawabannya mungkin sederhana, atau justru sebaliknya. Sore itu, Surya menyadari satu hal penting. Nama yang tertulis di halaman terakhir buku bukan pengakuan, melainkan umpan. Dan pelaku yang sebenarnya kemungkinan adalah orang yang paling diuntungkan ketika perhatian semua orang tertuju pada nama tersebut. Kasus ini tidak sedang mencari pelaku yang paling mencurigakan, melainkan yang paling tenang menunggu orang lain disalahkan. Detektif Surya Adhikara memulai hari ketiganya dengan menemui orang-orang yang terakhir berinteraksi langsung dengan Reno Mahardika. Ia tidak mencari pengakuan, melainkan kebiasaan. Hal-hal kecil yang sering luput diceritakan karena dianggap tak penting. Dari pengalaman, justru di sanalah kebenaran biasanya bersembunyi. Orang pertama yang ditemui adalah Dimas Pradana, pemasok buku lama yang namanya berulang kali muncul dalam catatan transaksi. Dimas tinggal di rumah sederhana di pinggir kota, dikelilingi tumpukan kardus berisi buku dan majalah lama. Ia menyambut Surya dengan sikap terbuka, nyaris terlalu santai untuk seseorang yang tahu dirinya sedang diperiksa. Dimas menjelaskan bahwa ia terakhir kali bertemu Reno 2 malam sebelum kejadian, mengantarkan beberapa buku sejarah dan peta kota lama. Tidak ada perdebatan, tidak ada hal ganjil. Reno hanya terlihat lebih pendiam dari biasanya dan menanyakan asal-usul satu buku tertentu dengan detail yang tidak biasa. Dimas mengaku tidak tahu mengapa buku itu begitu penting. Surya mencatat satu detail kecil. Dimas menyebutkan judul buku itu tanpa harus diingatkan. Ia tampak tahu persis buku mana yang dimaksud. Namun keterangan waktunya konsisten dengan bukti lain, dan tidak ada alasan kuat untuk menahannya lebih lama. Dimas, meski mencurigakan di atas kertas, tidak menunjukkan retakan berarti. Orang kedua adalah Maya Lestari, pegawai paruh waktu yang membantu menjaga toko setiap akhir pekan. Maya mengenal Reno sebagai sosok tertutup, tetapi sangat teliti. Ia menyebut bahwa dalam 2 minggu terakhir, Reno sering menutup toko lebih awal dan menghabiskan waktu sendirian di meja baca belakang. Ia juga beberapa kali melarang Maya menyentuh satu rak tertentu berisi buku-buku kota lama. Yang menarik perhatian Surya bukan larangan itu, melainkan satu kebiasaan kecil yang disebutkan Maya. Reno selalu memeriksa halaman terakhir setiap buku baru yang ia terima, seolah mencari sesuatu yang spesifik. Kebiasaan itu baru muncul belakangan, dan hanya pada buku-buku tertentu. Kesaksian ketiga datang dari Pak Arman, pemilik ruko sebelah. Ia mengingat malam kejadian dengan cukup jelas. Sekitar pukul 8 lewat, ia melihat seseorang keluar dari toko buku melalui pintu samping, bukan pintu utama. Orang itu mengenakan jaket gelap dan membawa tas tipis.
Pak Arman tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi satu hal ia ingat, orang itu berhenti sejenak, menyalakan ponsel, lalu berjalan pergi dengan tenang. Pintu samping itu jarang digunakan pelanggan. Hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaannya, orang yang sering keluar masuk toko. Surya kembali ke toko buku sore itu. Ia berdiri di depan rak kota lama yang sempat disebut Maya. Di sanalah ia menemukan ruang kosong kecil di belakang buku-buku tebal. Cukup untuk menyelipkan dokumen atau benda tipis. Tidak ada apapun di sana sekarang. Namun debu yang terganggu menunjukkan tempat itu pernah digunakan. Ia membuka kembali catatan kota lama. Coretan pensil yang sebelumnya tampak acak kini mulai membentuk jalur waktu. Angka-angka kecil ternyata mengacu pada tahun-tahun tertentu, sementara simbol garis menandai lokasi yang sama pada peta kota. Reno sedang menyusun sesuatu, bukan untuk diterbitkan, melainkan untuk disembunyikan. Dan halaman terakhir, dengan nama yang tertulis tegas itu, terasa semakin janggal. Reno tidak pernah ceroboh dalam hal lain. Menuliskan nama secara gamblang justru bertentangan dengan semua kebiasaannya. Surya mulai mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya ia abaikan, bahwa Reno tahu dirinya sedang diawasi. Bahwa ia sengaja meninggalkan petunjuk yang akan disalahartikan. Bahwa nama di halaman terakhir bukanlah pelaku, melainkan tameng. Seseorang telah membaca catatan itu sebelum Reno mati. Seseorang tahu nama itu akan ditemukan. Dan orang itu cukup yakin bahwa Surya, atau siapapun yang menangani kasus ini, akan mengikuti arah yang salah. Di titik itulah Surya menyadari bahwa pelaku sebenarnya bukan orang yang datang dari luar, melainkan seseorang yang memahami cara berpikir Reno, cukup dekat untuk menebak langkah terakhirnya, dan cukup tenang untuk membiarkan orang lain berada di garis depan kecurigaan. Kasus ini bukan tentang siapa yang tertulis di halaman terakhir, melainkan siapa yang paling diuntungkan ketika semua orang mempercayainya. Detektif Surya Adhikara tidak langsung mengejar orang yang paling sering disebut dalam catatan Reno. Ia justru kembali ke satu hal yang selama ini dianggap sepele, waktu. Semua orang fokus pada siapa yang datang malam itu, tetapi sedikit yang benar-benar memperhatikan urutan kejadian sebelum dan sesudahnya. Surya memulai dengan memeriksa ulang kamera pengawas di ruko sekitar. Kamera toko buku memang mati 2 hari sebelum kejadian, namun kamera minimarket di seberang jalan masih aktif. Dari rekaman itu, Surya menemukan satu potongan penting. Pada pukul 19.42, Reno terlihat membuka pintu toko untuk seseorang. Sosok itu masuk tanpa ragu, seolah sudah terbiasa. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi posturnya tidak asing. Beberapa menit kemudian, pukul 20.11, seseorang keluar dari pintu samping toko, membawa tas tipis seperti yang disebut Pak Arman. Waktu ini cocok dengan perkiraan kematian Reno. Yang menarik, orang itu tidak terburu-buru. Ia berjalan normal, bahkan berhenti sejenak di bawah lampu jalan. Surya memperbesar rekaman. Tas itu bukan tas buku, melainkan map kain yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen. Reno jarang menggunakan tas semacam itu. Namun Surya tahu satu orang yang sering membawa map serupa saat datang ke toko. Ia kembali menemui Maya Lestari, pegawai paruh waktu. Dengan tenang, Surya menanyakan rutinitas toko, terutama soal kebiasaan menutup dan membuka pintu samping. Maya menyebut bahwa pintu samping biasanya hanya dibuka saat menerima kiriman buku dalam jumlah banyak, atau ketika ada orang yang ingin berbicara secara pribadi dengan Reno. Maya juga menyebut satu detail yang sebelumnya tidak ia anggap penting. Pada sore hari sebelum kejadian, seseorang datang lebih awal dari biasanya dan berbincang lama dengan Reno di area belakang. Ia tidak melihat jelas siapa orang itu, namun ia ingat suara langkahnya, ringan, teratur, tidak tergesa. Dan orang itu tahu persis rak mana yang harus dihindari. Surya menyadari bahwa ia terlalu lama memandang kasus ini dari sudut luar. Padahal pelaku bergerak dari dalam, menggunakan kebiasaan toko sebagai tameng. Ia bukan orang asing, bukan pula sekadar pemasok buku. Surya kemudian memeriksa ulang dokumen tanah yang ditemukan di rumah Reno. Di sana terdapat satu kejanggalan kecil. Satu halaman fotokopi terlihat lebih baru dibandingkan yang lain. Tinta stempelnya masih tajam, dan di sudut bawah terdapat tanda lipatan yang sama dengan lipatan di map kain pada rekaman kamera. Nama yang tertulis sebagai saksi di dokumen itu adalah nama yang sama di halaman terakhir buku. Namun Surya kini yakin, nama itu sengaja ditinggalkan untuk ditemukan. Reno ingin perhatian terpusat ke sana,
agar satu orang lain luput dari sorotan. Surya kembali ke toko buku sendirian malam itu. Ia berdiri di depan meja baca, membayangkan urutan kejadian. Reno menerima seseorang yang ia percaya. Mereka berbicara tentang buku, tentang dokumen, tentang sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan orang lain. Reno mungkin menyadari bahwa orang di depannya telah membaca catatan tersembunyinya. Di saat itulah, keputusan diambil. Pukulan di belakang kepala bukan tindakan panik. Itu tindakan cepat, dekat, dan pasti. Pelaku tahu persis bagaimana mengakhiri tanpa menarik perhatian. Satu kesalahan kecil akhirnya muncul ketika Surya mengingat kebiasaan Reno mematikan lampu toko. Ia selalu mematikan lampu rak kota lama terlebih dahulu. Namun malam kejadian, lampu itu mati terakhir. Artinya, seseorang lain yang mematikan lampu, seseorang yang tidak tahu urutan kebiasaan itu, namun cukup sering berada di toko untuk berani melakukannya sendiri. Kesalahan itu tidak besar, bahkan nyaris tak terlihat. Namun bagi Surya, itu cukup untuk memastikan bahwa pelaku adalah orang yang selama ini dianggap hanya pendamping, bukan pusat cerita. Tinggal satu narasi terakhir untuk membuka semuanya. Tentang bagaimana halaman terakhir buku itu bukan petunjuk, melainkan pesan terakhir Reno kepada siapapun yang cukup jeli untuk membacanya dengan benar. Detektif Surya Adhikara kembali ke toko buku bekas Sinar Waktu untuk terakhir kalinya bukan sebagai penyelidik yang mencari petunjuk, melainkan sebagai seseorang yang sudah memahami cerita utuh di balik kematian Reno Mahardika. Toko itu kini terasa berbeda. Tidak lagi sunyi, melainkan seperti ruang yang akhirnya bersedia membuka rahasianya. Surya meminta Inspektur Raka menghadirkan semua pihak yang terlibat langsung dengan Reno, Dimas Pradana, Maya Lestari, dan Pak Arman. Mereka berdiri di antara rak buku kota lama, tepat di tempat Reno menghabiskan waktu terakhirnya. Surya memulai dengan membicarakan buku catatan kota lama. Ia menjelaskan bahwa Reno tidak menemukan rahasia besar di dalamnya, melainkan pola. Catatan kecil dan simbol-simbol itu bukan sandi rumit, tetapi penanda lokasi dokumen lama, dokumen kepemilikan lahan yang nilainya melonjak tajam setelah proyek pengembangan kota diumumkan diam-diam. Reno menyadari bahwa ada transaksi lama yang tidak bersih. Seseorang pernah menjadi saksi dalam banyak pengalihan lahan, lalu menghilang dari catatan publik. Nama itu ia tulis di halaman terakhir buku, bukan karena orang itu pembunuh, tetapi karena nama itu sudah mati secara hukum, nama yang akan langsung mengalihkan perhatian siapapun yang membacanya. Pelaku yang sebenarnya tahu persis efek dari nama itu. Surya kemudian mengalihkan pandangan pada Maya Lestari. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa Maya adalah satu-satunya orang yang memenuhi semua syarat. Cukup dekat untuk mengetahui kebiasaan Reno, cukup sering berada di toko untuk menggunakan pintu samping tanpa kecurigaan, dan cukup tenang untuk mematikan kamera 2 hari sebelumnya dengan alasan teknis yang terdengar masuk akal. Maya bukan sekadar pegawai paruh waktu. Ia adalah keponakan dari nama yang tertulis di halaman terakhir buku, orang yang selama ini hidup tenang di luar kota, dan tidak menyadari bahwa masa lalunya kembali muncul lewat tangan Reno. Surya memaparkan kesalahan kecil yang membuka semuanya. Map kain yang tertangkap kamera, lipatan dokumen yang identik, urutan lampu yang keliru, serta fakta bahwa Maya tahu persis rak mana yang tidak boleh disentuh. Ia juga satu-satunya yang mengetahui bahwa Reno menyimpan dokumen penting di balik rak kota lama. Reno sempat menyadari niat Maya. Ia menulis halaman terakhir itu sebagai pesan terakhir, bukan untuk menjebak Surya, melainkan untuk membeli waktu. Ia tahu jika namanya disebut, perhatian akan terpecah, dan kebenaran tidak akan langsung mengarah ke Maya. Maya tidak menyangkal ketika Surya selesai berbicara. Tidak ada ledakan emosi. Hanya kelelahan panjang dari seseorang yang terlalu lama hidup dengan bayangan masa lalu keluarga. Ia tidak berniat membunuh. Tetapi ketika Reno menyebut dokumen itu dan mengisyaratkan akan menyerahkannya, pilihan itu berubah menjadi satu-satunya jalan yang ia lihat. Kasus ditutup tanpa sensasi. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada teriakan. Hanya satu buku yang kini tergeletak kembali di raknya. Halaman terakhirnya masih menyimpan nama yang salah. Surya menatap toko buku itu sebelum pergi. Ia tahu, tidak semua korban mati karena kebencian. Sebagian mati karena mengetahui terlalu banyak, dan terlalu percaya pada orang yang tampak paling tidak berbahaya. Dan di antara ribuan buku tua yang sunyi, satu halaman terakhir telah melakukan tugasnya, bukan menunjuk pelaku, tetapi memastikan kebenaran akhirnya ditemukan oleh orang yang mau membaca lebih dalam.